Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani resmi dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Tanggamus periode 2020-2023. Pengukuhan dilakukan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia M. Syarif Bando sekaligus pencanangan Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi berdasarkan keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor B.34-34-08-2020 tanggal 13 Januari 2020. Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Agung tersebut, turut hadir Wakil Bupati Haji A.M. Syafi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Verinia, Dandim 0424 Letkol Infantri Arman Arisalo, Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto, Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, Ketua Pengadilan Agama Haji Asrori, Kajari yang diwakili Kasipidum 1 Kadek, staf ahli Bupati, para asisten, Ketua TPPKK Tanggamus Hajah Sri Nilawati Syafi'i, para kepala OPD, camat sekabupaten Tanggamus, serta seribuan pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswa Kabupaten Tanggamus. Pencanangan dilakukan dengan pemukulan gong oleh Kepala Perpustakaan Nasional M. Syarif Bando, serta penandatanganan komitmen literasi oleh Bupati, Forkopimda, instansi vertikal, dan jajaran Pemkab Tanggamus. Tahun 2014 tentang penghargaan gerakan pembudayaan, kegemaran membaca, serta didukung keinginan yang kuat dari para penggiat literasi, komunitas baca, pengelola perpustakaan, dan masyarakat Tanggamus berupaya bersama-sama untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Tanggamus. Hal ini dilakukan dengan cara yang beragam dan bervariatif. Salah satunya dengan melaksanakan kampanye atau sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca dengan menampilkan public figure yang disebut dengan Bunda Literasi Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus, adapun tujuan dari Bunda Literasi Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut: 1. Mengkampanyekan gerakan nasional untuk membaca di berbagai kalangan melalui berbagai media yang ada di Kabupaten Tanggamus, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Yang kedua, menjadikan dirinya sebagai public figure dan atau role model pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Tanggamus. 3. Berperan aktif mensukseskan program daerah dalam tumbuh kembangkan kegemaran membaca di Kabupaten Tanggamus. 4. Menyusun dan atau menyepakati materi program kegiatan dan desain alat promosi terkait yang digunakan. 5. Menjadi model dalam media promosi berbentuk billboard, poster, dan stiker pembudayaan kegemaran membaca dengan materi dan desain yang telah disepakati bersama. 6. Menjadi pembicara atau narasumber dalam berbagai kegiatan pertemuan atau promosi dalam bentuk seminar, diskusi, dan lokakarya yang berkaitan dengan peningkatan kegemaran membaca masyarakat. 7. Mengadakan komunitas dan jumpa fans dengan penggemar atau di media sosial. Terakhir, membuka jejaring kerjasama dengan lintas instansi pemerintah dalam membudayakan kegemaran membaca di masyarakat, terutama Kabupaten Tanggamus. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk melaksanakan tujuan tersebut ada 3 sasaran yang akan dilaksanakan. Pertama, memberi kebebasan daerah untuk berinovasi, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan pemilihan Bunda Literasi daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah serta selaras dan sinergi dengan kebijakan nasional. 2. Mencapai kesamaan dalam pelaksanaan program pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka membangun Indonesia maju dan unggul melalui masyarakat gemar membaca. 3. Menjamin tercapainya sasaran pembudayaan kegemaran membaca pada indeks kegemaran membaca yang signifikan. Untuk melaksanakan 3 sasaran ini, berdasarkan keputusan Bupati Tanggamus nomor B.34/08/2020 tentang pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Tanggamus tahun 2020-2023 yang akan dikukuhkan pada hari ini.
Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk mengukuhkan Bundel Literasi Kabupaten Tanggamus tahun 2020-2023 tentang gerakan literasi daerah Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan dan rencana gerakan literasi Kabupaten Tanggamus adalah: 1. Menjadikan membaca dan menulis sebagai sebuah kebutuhan dan kewajiban. 2. Menumbuh kembangkan budi pekerti. 3. Membangun ekosistem literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum di Kabupaten Tanggamus. 4. Menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. 5. Menjaga kelangsungan budaya literasi Kabupaten Tanggamus. Untuk tujuan tersebut ada 3 sasaran yang akan dilaksanakan. Yang pertama, gerakan literasi di sekolah. Yang kedua, gerakan literasi masyarakat. Dan yang ketiga, gerakan literasi keluarga. Berprestasi untuk tingkat nasional. Saya lupa tahunnya, pada saat itu saya masih menjadi orang tidak bertanggung jawab. Namun memang kita sadari dengan buku cetak itu sudah mungkin agak berkurang minat daripada masyarakat. Nah, inilah membaca e-book ataupun elektronik buku dengan membaca buku langsung dari sumbernya seperti buku cetak tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Kita tidak mengucilkan adanya pelajaran. Ya, sambil dibuka ya, dek, lembar ya, terus. Bupati Hajah Dewi Handayani dalam sambutannya mengatakan, dengan dikukuhkannya Bunda Literasi, literasi akan dapat betul-betul terimplementasikan dengan baik di Kabupaten Tanggamus, serta memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Seperti yang diketahui bersama, sebetulnya kegiatan ataupun gerakan literasi ini merupakan suatu hal yang telah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Bahkan, Kabupaten Tanggamus pun pernah berprestasi untuk tingkat nasional. Namun dengan kemajuan teknologi yang ada, minat membaca secara langsung dari buku sekarang ini ada pergeseran. Di mana internet yang sudah semakin mewabah kemana-mana, juga budaya untuk membaca langsung dari buku cetak agak kurang diminati. Hal itulah yang menyemangati dirinya agar Kabupaten Tanggamus betul-betul berlari dalam mengejar ketertinggalan. Karena ia meyakini bahwa membaca e-book atau elektronik dengan membaca buku langsung dari sumbernya seperti buku cetak tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Budaya yang ditinggalkan oleh masyarakat ini perlu untuk ditingkatkan kembali, untuk dihidupkan kembali dan menjadi budaya dalam keseharian masyarakat Kabupaten Tanggamus khususnya. Karena kita sadari semua bahwa ketika kita membaca dari gadget, laptop, atau apapun itu, tentu rasanya tidak akan seutuh kita mengikuti alur dan ide-ide pemikiran penulis, dibandingkan apabila kita membaca langsung dari buku cetaknya. Atas dasar inilah, kami berkomitmen untuk menumbuh kembangkan kembali. Demi menghidupkan kembali minat baca secara langsung dari buku, khususnya untuk anak-anak generasi penerus, pemerintah Kabupaten Tanggamus akan mendorong anak-anak ke depan tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga termotivasi, sehingga akan lahir penulis-penulis yang memiliki ide-ide di berbagai macam sektor seperti pembangunan, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Karena kemajuan apapun tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan adalah harus memiliki budaya gemar membaca.
Untuk menunjang hal tersebut, perlu dipersiapkan sarana, prasarana, maupun fasilitas, termasuk harus adanya ketersediaan bahan bacaan yang mencukupi. Sebelumnya, Bupati mengajak OPD menggerakkan seluruh ASN dalam gerakan 1 ASN minimal menyumbangkan 1 buku, yang nantinya akan diperkenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Tanggamus menjadi keluarga yang literasi, sekolah literasi, hingga masyarakat literasi. Bupati berharap untuk menjadikan Kabupaten Tanggamus menjadi kabupaten literasi, tentunya harus mendapatkan support dan juga dukungan dari seluruh pihak termasuk dari pemerintah pusat. Untuk itu kami memohon kepada pemerintah pusat agar dapat membangun gedung perpustakaan di Kabupaten Tanggamus. Serta berkaitan dengan lokasi atau kondisi geografis Kabupaten Tanggamus, ini masih terdapat pekon yang akses untuk menuju ke sana harus menggunakan transportasi laut, agar juga dapat diadakan perpustakaan keliling yang menggunakan transportasi laut. Ini akan bermanfaat besar untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Bupati juga berharap agar momentum tersebut dapat menjadi penyemangat bagi semuanya, agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Bunda Literasi Kabupaten Tanggamus tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Januari tahun 2020, bertepat di Gedung Islamic Center Kota Agung Tanggamus. Saya, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus nomor B.56/4/2020 tanggal 13 Januari 2020 dengan resmi mengukuhkan Haja Dewi Handayati STM sebagai Bunda Literasi Kabupaten Tanggamus periode 2020-2023. Saya percaya bahwa saudari dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat Kabupaten Tanggamus, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Tanggamus saya tangguh. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudari dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. 20 Januari 2020, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Sani Banyu bertanda tangan. Terima kasih. Kamera Pak. Atas nama kegiatan atau gerakan literasi ini sudah merupakan suatu hal yang kami laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan Kabupaten Tanggamus pun pernah berprestasi untuk tingkat nasional. Saya lupa tahunnya, pada saat itu saya masih menjadi ketua tunggal PKK Kabupaten Tanggamus. Namun memang kita sadari dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan tren cara membaca dari masyarakat yang sekarang ini ada pergeseran, di mana internet yang sudah semakin mewabah kemana-mana, sehingga budaya untuk membaca langsung dari buku cetak itu sudah mungkin agak berkurang minat kepada masyarakat. Nah, inilah yang menyemangati kami, Pak, bahwa Kabupaten Tanggamus ini harus betul-betul nanti berlari dalam menjaga ketinggalan ini, karena kami yakini, Pak, bahwa membaca e-book ataupun elektronik buku dengan membaca buku langsung dari sumbernya seperti buku cetak tentu akan memberikan hasil yang berbeda. Kita tidak mengecilkan adanya kemajuan teknologi tersebut, namun akan lebih baik apabila budaya konvensional yang mungkin sudah sebagian budaya ini tidak terlalu oleh masyarakat ini perlu untuk ditingkatkan kembali, untuk dihidupkan kembali dan menjadi budaya dan keseharian masyarakat Kabupaten Tanggamus khususnya. Karena ya kita sadari semua ya bahwa ketika kita membaca dari gadget, laptop atau apapun itu, tentu rasanya tidak akan seutuh kita mengikuti
akur daripada ide-ide pemikiran dari penulis dibandingkan apabila kita membaca langsung daripada buku cetaknya. Dan terkadang kalau kita membaca dari buku cetak itu ada yang kita lewat, ada yang mungkin juga tidak kita hafal. Tapi berbeda apabila kita membaca langsung dari buku cetak. Nah inilah juga yang ingin kami tumbuh kembangkan kembali, kami hidupkan kembali khususnya untuk anak-anak generasi penerus kami, karena kami ingin anak-anak kami nanti ke depan pun tidak hanya sebagai pembaca, tetapi mudah-mudahan juga nanti akan ada motivasi akan lahir penulis-penulis yang memiliki ide-ide cemerlang di berbagai macam sektor pembangunan, baik itu pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan kami sangat yakin bahwa kemajuan apapun tidak akan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang juga bisa mengakselerasi daripada kemajuan zaman. Dan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas tentunya salah satu yang harus dilakukan adalah harus memiliki budaya gemar membaca. Provinsi Lampung, Ibu Insinyur Verinia, yang saya hormati Wakil Bekerja sinergi kepada seluruh warga Kabupaten Tanggamus untuk mewujudkan Provinsi Lampung menjadi provinsi yang masyarakatnya literasi. Untuk meningkatkan budaya literasi, pemerintah telah menggerakkan literasi nasional, gerakan nasional gemar membaca, dan sebagai bentuk dukungan program pemerintah, Bunda Literasi diharapkan menjadi simbol atau tokoh penggerak budaya kegemaran membaca, literasi, peningkatan kunjungan, serta akses jasa informasi di wilayah masing-masing. Sebagai Bunda Literasi diharapkan memiliki komitmen tinggi dan aktif melakukan kegiatan dalam meningkatkan gerakan pembudayaan gemar membaca dan atau pengembangan pembudayaan perpustakaan dan wilayahnya. Tidak mudah bicara pentingnya perpustakaan, apalagi di era disruptif dan informasi masif. Padahal esensi dari memperjuangkan literasi adalah memperjuangkan peradaban. Berawal dari bagaimana kita meningkatkan minat baca masyarakat, termasuk minat baca anak-anak. Bunda Literasi sekaligus Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Verinia, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kabupaten Tanggamus yang berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena belum semua kabupaten di Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan pencanangan, Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi tahun 2020 merupakan momen yang sangat strategis dalam mendukung minat masyarakat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan dengan membaca. Hal ini dikarenakan dengan membaca dapat meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, membuka diri terhadap ide dan informasi, serta dapat mengembangkan kemampuan dan bakat. Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi dan Ibu Dewi Handayani sebagai Bunda Literasi, kami mengucapkan selamat dan semoga amanah dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan dengan peningkatan budaya baca di seluruh lapisan masyarakat saat ini menjadi hal yang tidak asing bagi berbagai kalangan dan menjadi hal yang sangat penting untuk pendidikan sepanjang hayat. Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Arinal Junaidi memberikan dukungan penuh kepada literasi serta Kabupaten Pencanangan Literasi. Sedangkan Kepala Perpustakaan Nasional RI M. Syarif Bando atas nama pemerintah pusat menyampaikan apresiasi atas komitmen Bupati Tanggamus dan Provinsi Lampung. Terus adanya permintaan dukungan dari Bupati Tanggamus tadi, tahun 2019 Perpustakaan Nasional telah meminta kepada pusat untuk membangun perpustakaan di daerah. Namun sesuai persyaratannya, mulai dari hibah tanah, desain gambar. Dibangunnya perpustakaan ini dapat mengarahkan kepada menciptakan ikon peradaban suatu daerah. Dengan adanya perpustakaan adalah sebuah artefak dan bukti otentik yang akan diciptakan di seluruh Nusantara.
Butterfly, tepuk tangan. Iya, ini Bunda bawa hadiah. Ya, nanti semuanya insya Allah mudah-mudahan dapat ya. Cukup insya Allah Bunda bawa ya, Salim. Salim saya. Salim untuk Bundanya, iya. Silakan duduk kembali. Ya. Dan saya. Ya, Bunda akan melanjutkan untuk bercerita ya. Ya. Ini hari ini Bunda belajar menjadi guru anak usia dini. Jadi paut ya, Bu? Iya. Kisah yang Bunda bacakan ini tentang bawang merah dan bawang putih. Atas nama DPRD Kabupaten Tanggamus menyampaikan apresiasi atas ditetapkannya Bunda Literasi di Tanggamus, dan ini merupakan yang kedua setelah Surabaya kan. Dan ke depan kami dari DPRD juga siap mendukung Kabupaten Tanggamus untuk menjadi Kabupaten Literasi sesuai dengan kewenangan kami. Jika memang dibutuhkan adanya perda untuk mendukung program tersebut, kami siap untuk pembentukan perda mendukung Kabupaten Literasi. Jadi seumpama jika dari Bunda Literasi sendiri untuk minta perda akan dibuat sendiri. Kami siap mendukung sepenuhnya karena memang kami memahami budaya membaca ini adalah sangat positif sekali dalam rangka membentuk karakter sumber daya manusia. Apakah untuk anggota dewan sendiri, untuk kalangan masyarakat seperti anak-anak sekolah, SD, TK, apakah nantinya akan membimbing mereka juga? Ya, semua potensi, baik itu potensi dana maupun potensi SDM kita kerahkan untuk mendukung ke arah sana. Ada di sini APBD, ada mungkin dana desa, perpustakaan sekolah yang mungkin kita juga bisa meminta program-program dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi. Ya, setelah dikukuhkan tentunya kami akan memprogramkan ke depan bagaimana caranya supaya minat baca masyarakat Kabupaten Tanggamus ini meningkat, ya. Dan kami juga akan mengajak dalam hal ini jajaran pemerintah sampai ke tingkat pekon. Yang pertama harus menyiapkan sarana fasilitas seperti misalnya perpustakaan, kemudian pojok baca, sudut baca, dan lain sebagainya, sehingga itu akan menjadi wadah dan juga sumber pembelajaran untuk masyarakat. Ya. Kemudian juga kami dalam hal ini mengajak kepada seluruh pihak, termasuk juga pada seluruh jajaran ASN, untuk bagaimana caranya kita bersama-sama berkontribusi dalam pemenuhan bahan bacaan, ya, yang akan didistribusikan sampai ke tingkat pekon. Dan juga tentunya kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap membudayakan membaca langsung dari buku cetak, tidak hanya mengandalkan mungkin kegiatan membaca dari e-book ya ataupun dari internet, karena tentunya akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan apabila kita membaca dari sumber bukunya langsung. Ya, salah satunya sebetulnya kalau kita membaca secara langsung banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Pertama untuk kesehatan ya. Kemudian juga kita akan dapat memahami alur ide penulisan daripada penulisnya, sehingga ini juga akan mempengaruhi bagaimana cara kerangka kita berpikir ataupun pola pikir kita, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan literasi ini akan bertambah wawasan kita dan kemudian juga akan bertambah kecakapan kita untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Iya, kita akan lihat nanti ke depan seperti apa, harus diperkuat mungkin secara payung hukum. Yang jelas dalam hal ini sebelum memang payung hukumnya kita siapkan, tetapi harus ada kesadaran. Nah, inilah yang sebetulnya kami sasar utama adalah bukan karena masalah ada peraturan ataupun tidak, tetapi membangkitkan kesadaran daripada masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan kita sumber daya manusia yang berkualitas dapat terpenuhi. Jadi tidak hanya karena ada aturannya, tetapi kalau untuk ke depan insya Allah nanti kita akan lihat ya, kita akan kaji sejauh apa urgensinya ya kita membuat peraturan ataupun mungkin ya cukup mungkin dengan himbauan ataupun ajakan kepada masyarakat. Dalam hal ini kan begini, dana desa kan memang dipergunakan untuk kegiatan yang ada di pekon tersebut ya. Jadi tidak hanya untuk pembangunan yang sifatnya fisik, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan daripada masyarakat, termasuk salah satunya pengadaan fasilitas itu tadi seperti saya sampaikan, mungkin perpustakaan walaupun mungkin dalam bentuk yang sederhana ya, sudut baca, kemudian pojok baca dan lain sebagainya, tapi saya harapkan bahwa nanti tidak hanya di sekolah tetapi juga di pusat-pusat pelayanan, kemudian juga di area pabrik, kemudian juga di kantor-kantor pekon, itu semuanya harus ada ruang ataupun tempat di mana masyarakat bisa membaca buku dan menambah pengetahuannya. Ya, 1